Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara dan menyertai kita secara khusus di sepanjang tahun 2020 ini. Dan sungguh luar biasa bahwa Ia telah mengizinkan kita untuk mengarungi sebagian besar waktu kita di tahun ini dalam suasana yakni pandemi COVID-19. Namun kini kita segera memasuki penghujung dari tahun 2020 dengan puji Tuhan bahwa segala sesuatu dalam pertolongan dan pemeliharaannya. Ketika kita memasuki bulan terakhir, bulan Desember yang segera saja kita hadapi bersama-sama, tentu suasana Natal akan segera dapat kita rasakan. Karena itu Gembala Sidang mempersiapkan satu tema besar untuk pembelajaran di sepanjang bulan Desember dengan satu tema besar yakni Natal bersama Matius, yang memiliki makna bahwa di sepanjang pembelajaran tentang tema Natal ini kita akan belajar dari kitab Matius. Bersama penulis kitab Matius kita akan mempelajari dan menikmati firman-Nya berkaitan dengan kisah-kisah di seputar Natal, berkaitan dengan nubuatan para nabi, dan juga tentu saja berbagai kisah kelahiran Yesus yang tentunya dalam doa saya berharap untuk dapat kita sekalian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah doa saya agar kiranya semuanya kita dapat mempersiapkan secara baik ketika kita memasuki dan segera merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan yang telah tinggal di antara kita. Karena itu, apabila setiap Rabu minggu pertama setiap bulannya kita melaksanakan doa puasa, maka saya mendorong kiranya di Rabu ini, tanggal 2 Desember, kita dapat berdoa berpuasa dalam rangka menyiapkan diri untuk menyambut Natal dan dengan menyatakan pertobatan, pengampunan dosa, pengakuan kesalahan, untuk kemudian kita bersujud dan berdoa di hadapannya untuk ada suatu pembaharuan rohani, rekonsiliasi hubungan, relasi yang diperbaiki baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Siapkanlah diri Anda dalam satu kesempatan demi kesempatan untuk Natal tahun ini. Selamat mempersiapkan diri. Keluarga Pendeta Cipto Hadi, Gembala Sidang kita yang ada di cabang di Mesuji, akan memuji Tuhan, menguatkan kita di dalam persiapan kita memasuki masa Natal 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Fajar mereka
pagi Jemaat Gereja Baptis Karunia Tuhan. Semoga jemaat sekalian yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita, dan senantiasa selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Mari saya ajak jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri masing-masing di dalam ibadah pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari Yesaya 62 ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita akan menaikkan pujian pembuka dari nyanyian pujian nomor 119, akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada kembali untuk melakukan ibadah online Tuhan. Biarlah sekalipun kami masih terpisah oleh jarak, tapi biarlah tidak menjadi halangan untuk kami Jemaat Gereja Baptis Karunia Tuhan secara khusus di dalam bersekutu dan menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami supaya kami semua dapat tetap menikmati ibadah kami di tempat kami masing-masing. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 23. Bagi jemaat di rumah boleh mempersiapkan Alkitab untuk mengikuti atau menyimak. Bacaan diambil dari kitab Rut pasal yang kedua. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya.
seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitu ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu aku. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang disendok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktunya makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira sehelai jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sudah ia berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah yang salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku,
Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman Tuhan. Pujian penyembahan. Sebelum kita berdoa syafaat, akan kita nyanyikan dari nyanyian pujian nomor 162. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Muda Krishna. Mari kita satukan diri kita untuk berdoa. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun demikian, saya mengingatkan bahwa bukan saja tanggal 29 November, hari Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November, yang berarti ini juga merupakan kesempatan untuk kita segera memasuki bulan Desember, di mana kita akan mengingat maupun juga menikmati momen Natal yang setiap tahunnya memang kita selalu rindukan bersama. Namun biarlah di dalam hal ini kita dipersiapkan secara khusus di dalam doa menjelang momen Natal di tahun ini.
dengan segala peristiwa yang serba baru maupun serba berbeda bagi kita, mari kita menyiapkan diri kita menyambut momen Natal. Di dalam doa syafaat kita rindu untuk Tuhan. Tolong kita semuanya. Mari kita naikkan segala doa syafaat kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur bahwa tangan kasih-Mu yang memelihara, yang memberikan pertolongan hari lepas hari di dalam segala karya, usaha, studi, maupun segala sesuatu yang kami kerjakan. Sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan, yakni berkat materi yang mencukupkan. Sehingga kami pun saat ini dengan penuh sukacita dapat memberikan yang terbaik, mengembalikan persembahan perpuluhan kami sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu. Selanjutnya hamba-Mu terus berdoa, kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan di dalam segala karya usaha dan studi mereka. Segala sesuatunya Tuhan, Engkau tolong, Engkau buat berhasil. Biarlah kami setiap saat akan terus mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini, mengakhiri bulan November di minggu yang terakhir ini. Tuhan, kami datang dengan penuh memori dan ingatan yang Tuhan titipkan untuk kami, di mana kami segera memasuki masa Natal. Inilah kesempatan untuk kami mengingat akan kebaikan Tuhan Allah kami yang telah mengirimkan Yesus Kristus, yang terus kami sambut, kami ingat di dalam momen Natal. Segera Tuhan, jemaat GBI Karnia Tuhan yang telah merindukan momen ini, tolong kami sekalian dalam menyiapkan hati, melihat Natal pertama, terlebih lagi melihat keperluan kami akan Yesus Kristus. Secara pribadi kami menemukan perjumpaan pribadi sebagaimana orang Majus yang ditulis dalam kitab Matius, berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Inilah kerinduan bukan saja hamba-Mu, tapi setiap jemaat Tuhan. Kami merindukan untuk berjumpa dan diperbaharui rohani kami, disegarkan kerohanian kami karena melihat, merasakan, dan juga mengalami Yesus secara pribadi. Biarlah banyak orang akan dibawa, jiwa-jiwa akan dibawa kepada Tuhan melalui momen tahun ini, di Natal ini. Tolonglah kami Tuhan, biarlah jiwa-jiwa dibuka akan keperluan mereka akan Yesus Kristus. Setiap orang yang sudah beriman pada Yesus, jemaat Tuhan, anggota GBI Karnia Tuhan maupun simpatisan, akan mengalami pembaharuan rohani pula. Terima kasih Tuhan, tolonglah khususnya Natal tahun ini pasti berbeda dengan keadaan pandemi karena COVID-19. Banyak hal yang harus kami lakukan, baik kebaktian maupun juga perayaan secara online. Banyak hal-hal disiapkan, kegiatan-kegiatan baik sekolah minggu, organisasi-organisasi PBI, WBI, PKMP, PRPI, panitia-panitia perancang yang mewakili jemaat Tuhan bekerja. Kebanyakannya harus selalu melalui online. Tuhan tolong supaya mereka semua dikuatkan. Terlebih lagi jemaat Tuhan, mereka akan menemukan Yesus dengan cara yang unik di tahun ini. Mereka akan mengalami Yesus dengan cara yang spesial yang Tuhan percayakan. Biarlah kesulitan, masa-masa yang tidak menyenangkan bagi kami bukan menjadi penghalang berkat Tuhan ketika kami menyiapkan hati kami untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi melalui momen Natal tahun ini. Bapa, kami berdoa kiranya juga Engkau berkati gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja-gereja Baptis Indonesia di bawah naungan GGBI ini, baik pusat dengan BPN dan juga daerah-daerah dengan BPD, gereja-gereja Baptis Indonesia Karnia Tuhan boleh menyiapkan diri mereka di dalam menyambut Natal, terlebih lagi kesempatan untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil yaitu Yesus Kristus kepada banyak orang. Melalui pekerjaan pelayanan pekabaran Injil di daerah-daerah, di Indonesia maupun di luar negeri, Tuhan akan tolong pekerjaan pekabaran Injil ini. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Immanuel yang juga di dalamnya Tuhan bersama rekan-rekan kami di sini, baik direksi, baik tenaga medis, karyawan, setiap orang-orang yang bekerja di sana yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau di Rumah Sakit Immanuel. Melalui rumah sakit ini, jiwa-jiwa akan melihat keperluan mereka akan Yesus. Semua karyawan akan menjadi misionaris untuk orang-orang yang sedang dilayani, yang sakit, keluarga pasien, maupun orang-orang yang ada mereka temui dalam pekerjaan pelayanan di Rumah Sakit Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan
dalam perkembangan pertumbuhan rohani kami. Jika di tahun ini kami terus merindukan suatu perjumpaan yang menyegarkan, suatu perjumpaan dengan Allah yang terus harus kami refresh, harus kami diingatkan, dibangun. Kiranya Tuhan tolong kami tidak bosan-bosan untuk terus diingatkan Tuhan. Bahkan menjelang akhir tahun di masa Natal ini, kesempatan yang baik. Bahkan Tuhan, jika ada orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk dibaptiskan, ini adalah kesempatan yang baik dan kami percaya waktu Tuhan yang terbaik karena mereka sudah percaya Yesus, itu adalah yang terutama. Tetapi kami menantikan juga celebration, perayaan dilambangkan melalui pembaptisan di mana jiwa-jiwa yang telah dimenangkan, yang telah menerima Engkau akan melaksanakan keteladanan yang Kau berikan maupun perintah yang Kau berikan untuk kami melalui baptisan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan di dalam segala langkah kehidupan mereka apabila saat ini ada yang mengalami kesulitan oleh sebab pekerjaannya, oleh sebab perekonomian, keuangan, maupun juga problematika yang dihadapi yang lain. Kami berdoa Tuhan akan memberikan berkat-Mu, mencukupkan, memelihara dalam kehidupan mereka. Puji syukur kami naikkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Diakon Boyke, kita akan menaikkan pujian kembali dari nyanyian pujian nomor 230. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar dari kitab Rut pasal 2. Ada beberapa pelajaran penting yang kita dapat di dalamnya. Yang pertama, bahwa Allah kita berdaulat. Ia bisa menggunakan siapa saja, dengan cara apa saja untuk menggenapi rencananya yang mulia. Dan hal yang kedua kita pelajari, bahwa berkat kemurahan Tuhan itu tertuju
menuju kepada orang yang diperkenan oleh Allah. Rut adalah seorang yang rendah hati, dan ia membuat satu pilihan yang luhur untuk datang berlindung kepada Allah Israel, berlindung di bawah sayapnya yang kuat, meskipun tampaknya ada pilihan lain yang lebih pasti atau lebih baik. Ia memilih untuk datang kepada Allah Israel. Oleh karena itu, dia dikenan oleh Allah. Akhir dari kitab Rut pasal pertama bercerita mengenai Naomi dan Rut yang kini tiba di Bethlehem pada permulaan menuai jelai. Jelai atau yang dikatakan jali-jali oleh pendeta Krishna merupakan padi-padian sebangsa gandum yang harganya lebih murah dari gandum, dan itu umum digunakan sebagai makanan bagi kaum yang tidak mampu. Ayat pertama dan ketiga berkata demikian. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Suami Naomi yang sudah meninggal, yaitu Elimelek, mempunyai seorang keluarga dekat, seorang yang kaya raya, namanya Boas. Jikalau kita mencermati dari pasal kedua sampai dengan yang keempat, kita akan mengetahui bahwa Boas ini bukan saja kaya secara harta, tapi juga kaya secara rohani. Ia seorang yang saleh. Ia seorang yang menghormati wanita asing yang berada di ladangnya. Ia seorang yang bermurah hati terhadap Rut. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di pasal yang keempat. Di ayat yang keempat maksud saya. Maka untuk memelihara kehidupan Rut dan Naomi sendiri, tentu mereka perlu mendapatkan makanan dan penghasilan. Kemudian dengan kerendahan hatinya, Rut yang ingin melayani mertuanya, ia mengajukan diri kepada Naomi dan berkata, supaya ia boleh pergi ke ladang dan memungut jelai untuk kehidupan mereka. Dan Naomi mengizinkannya. Menurut aturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel di dalam Imamat 19 ayat 9-10 berkata, "Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu." Oleh karena hukum Tuhan yang luar biasa ini merupakan suatu kebiasaan pada saat itu, bahwa orang asing, orang yang membutuhkan, para janda, yatim, itu boleh memungut dari ladang ketika masa penuaian, masa panen ini berlangsung. Dan ayat yang ketiga, Rut pergi dan kemudian dia tiba di ladang dan memungut jelai. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara, Rut tiba di ladang milik Boas adalah satu kebetulan? Saya pikir ini adalah cara si penulis untuk menggambarkan bahwa ketika ia memungut jelai, ternyata ia berada di ladang milik Boas. Tapi semuanya merupakan pengaturan dari Allah. Inilah kedaulatan Allah, sehingga Rut bisa sampai di ladang milik Boas. Allah menggunakan cara ini untuk menggenapi rencananya yang mulia. Kemudian datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Lalu jawab mereka, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Ada interaksi yang begitu indah antara majikan dan hambanya.
antara bos dan karyawannya. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang di atas, kalau kita mencermati seorang bos, kita akan mendapati sesungguhnya ia bukan saja kaya secara materi, tapi juga secara rohani. Ia merupakan orang yang saleh. Ia merupakan orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Dan saya meyakini ini bukanlah kata-kata berkat yang kosong. Ini kata-kata berkat yang sesungguhnya. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk kita pada saat ini, di mana di dalam pekerjaan kita sebagai atasan bawahan, bahkan di dalam rumah tangga kita, ada tuan dan majikan. Apakah kita masih bisa menciptakan satu hubungan yang begitu indah, saling memberkati? Ini satu tantangan buat kita. Kemudian Boas berkata kepada bujang-bujangnya dengan pastinya menunjuk kepada Rut, "Dari manakah perempuan ini?" Kemudian bujangnya menjawab, "Dia seorang Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Dan ayat yang ketujuh yang juga sangat penting. Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Dari dalam perbendaharaan yang baik, keluarlah kata-kata yang baik. Dari dalam perbendaharaan yang rendah hati, keluarlah kata-kata yang rendah hati. Sesungguhnya memungut jelai merupakan satu kebiasaan. Itu merupakan hal yang umum untuk dilakukan. Tapi Rut tidak menganggapnya sebagai satu aturan yang harus, sebagai satu hukum atau tuntutan yang harus ia dapatkan. Tapi ia memintanya dengan kerendahan hati. "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai," dan seterusnya. Bapak Ibu, kita belajar satu karakter kerendahan hati dari seorang Rut. Dan hal yang tidak terpisahkan dari itu, bahwa dari dalam perbendaharaan yang baik muncullah sikap, kata-kata, kesungguhan yang rendah hati. Dan begitulah ia datang terus sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun ia tidak berhenti. Rupanya ia juga seorang pekerja yang baik dan teladan. Sejak matahari terbit ia fokus bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu untuk pekerjaannya. Di bagian yang kedua ini kita akan kembali melihat bagaimana berkat kemurahan Tuhan tertuju kepada orang yang diperkenan hatinya. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-13, saya sebut itu berkat kemurahan pertama atau yang awal. Setelah itu, di dalam ayat yang ke-8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Bapak, Ibu, Saudara, Rut datang untuk memungut jelai, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi ketika Allah mulai mencurahkan berkat kemurahannya melalui Boas, Allah menjamin makanannya selama satu musim. Ketika permulaan menuai jelai sampai akhir dari proses penuaian jelai dan gandum, Anda bisa dapatkan itu di ayat yang terakhir.
Boas menjaminkan makanan Rut ketika dia berkata, "Tidak usah engkau pergi ke ladang lain, tetaplah di ladang ini dan dekat pengerjaku." Boas juga memberikan keamanan bagi Rut. Dia memesankan kepada pengerjanya yang lelaki supaya jangan mengganggu Rut, dan ia pun menyediakan minum supaya Rut tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Demikian untuk menjamin makanannya. Dan begitulah berkat kemurahan Tuhan untuk Rut selama 1 musim penuaian. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kemudian akhirnya Boas menjawab pertanyaan Rut. Mengapa dia begitu mengasihi dan memperhatikan orang asing ini? Di ayat yang ke-11 kita akan baca, Bapak Ibu. Ada 2 pelajaran penting yang akan kita dapatkan. Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Ayat yang ke-12, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya. Oleh Tuhan Allah Israel, di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Telah dikabarkan oleh orang-orang kepada Boas hal yang terjadi sesudah suami Rut mati. Sesudah suaminya mati, Rut tetap hidup melayani mertuanya dengan baik, dan ia berkeputusan kemanapun mertuanya pergi, ia ikut. Hal pertama yang kita pelajari dari ini adalah kasih yang terbukti. Boas mendengarkan kisah setelah suaminya mati. Bagaimana sebelum itu? Bagaimana sebelum suaminya mati? Naomi sendiri mengungkapkannya di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. "Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, 'Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku.'" Hal itu sungguh menyiratkan bahwa di sepanjang kehidupan pernikahannya, Rut menunjukkan kasih-Nya kepada suami dan mertuanya. Begitu juga setelah suaminya mati, ia tetap setia kepada mertuanya. Dan sampai saat itu, ia terus melayani dengan kerendahan hati. Hal yang pertama kita pelajari, kasih Rut sungguh terbukti dan teruji. Dan hal yang kedua yang sangat penting, Rut membuat satu pilihan yang luhur ketika akhirnya dia memutuskan untuk datang kepada Allah Israel untuk berlindung di bawah sayapnya. Walaupun mungkin pada saat itu ada pilihan kenyamanan dan kepastian yang lain. Sebut saja, ketika ia pulang kepada bangsanya dan mencari suami, ia dapat hidup berbahagia. Ketika ia pulang kepada orang tuanya, ia pasti diterima. Ketika ia pulang dan beribadah kepada Allah-Allah yang tidak asing baginya, itu merupakan satu kenyamanan dan kepastian untuknya. Tapi ketika ia datang, memutuskan untuk datang kepada Bethlehem Yehuda yang masih samar-samar, namun disitulah letaknya. Oleh karena anugerah Tuhan, ia membuat keputusan itu. Ia memilih untuk datang kepada Allah Israel dan berlindung di bawah sayapnya. Bapak Ibu, ada satu cerita yang lucu. Suatu hari seekor katak yang kesepian datang kepada peramal. Ia menceritakan mengenai kesepiannya itu, dan peramal itu mengatakan bahwa don't worry, dia tidak perlu khawatir karena sebentar lagi akan datang seorang perempuan muda yang cantik, dan perempuan ini ingin mengetahui lebih dalam, lebih banyak mengenai si katak. Si katak menjadi sangat berbahagia dan dia bertanya, "Kapan?" Peramal itu menjawab, "Semester depan pada saat pelajaran biologi." Sungguh seekor katak yang malang. Sebentar lagi dia akan bertemu dengan perempuan muda yang cantik ini bersama teman-temannya.
membedah perutnya, melihat isi dalam perutnya. Dia ingin mengetahui lebih banyak dan lebih dalam mengenai biologi tubuh kata ini. Sungguh seekor kata yang malang. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa kita ini korban daripada takdir. Untuk apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Tapi dari kitab Rut kita belajar bahwa sebetulnya kita ini bukanlah korban takdir. Mengapa peristiwa A dan peristiwa B terjadi di dalam kehidupan kita? Di balik itu semua adalah rencana Allah kita yang penuh kasih dan kemurahan dan memiliki tujuan kepada setiap pribadi yang dikasihinya. Kalau Rut sampai bisa membuat satu pilihan yang luhur, itu merupakan rancangan Allah. Tetapi sebelumnya dia juga sudah mengalami kematian dari suaminya dan harus hijrah ke satu tanah yang dia tidak kenal. Bahkan untuk kehidupannya dia harus memungut jelai. Tapi Rut tetap memiliki hati yang rendah hati dan dia terus jalan saja. Jadi Bapak Ibu, kita bukanlah korban daripada takdir. Justru kita harus bisa melihat di balik setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita ada rancangan Allah yang indah. Ayat yang ke-13 berkata, kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Kita terus melihat dan melihat kerendahan hati, perbendaharaan yang baik dari seorang Rut. Memang begitulah dia. Kita belajar karakter kerendahan hati itu. Dan ayat yang ke-14 dan ke-17, kita akan melihat kebaikan yang saya sebut kebaikan yang mengherankan, kebaikan yang lebih besar lagi. Apakah itu, Bapak Ibu? Ketika tiba waktunya makan, Boas memberikan roti kepada Rut untuk dimakan, dan dia menyuruh untuk mencelupkan suapnya ke dalam cuka. Kemudian Boas mengunjukkan berti gandum. Ia memberikan seperti gandum panggang, beberapa gandum panggang kepada Rut untuk dimakan. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisa. Dan tanpa membuang waktu, setelah ia bangun, ia kembali memungut. Dan kebaikan yang mengherankan itu Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-15, Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Boas mengatakan, dari antara berkas-berkas itu, dari ikatan tumpukan gandum itu yang sudah ada, dari situ pun ia boleh memungut. Bahkan dikatakan selanjutnya, dengan sengaja kamu harus menjatuhkan bulir-bulirnya dan meninggalkannya untuk Rut. Bukankah itu kebaikan yang begitu besar dan mengherankan? Berkat Tuhan sungguh tertuju kepada orang yang diperkenan hatinya. Dan ayat yang ke-17, maka Rut memungut di ladang sampai petang. Ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Ia bekerja sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Ia pekerja yang teladan. Setelah Rut selesai bekerja pada hari itu, maka pulanglah ia dan masuk ke kota. Ketika Naomi melihat apa yang dipungutnya dan apa yang dibawanya, yaitu sisa dari makanan yang tadi siang yang tidak habis, belum saja Naomi mengetahui ladang siapakah yang ia datangi, maka Naomi sudah mengucapkan kata-kata berkat lebih dulu di ayat yang ke-19. Di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Saya pikir
inilah ganjaran bagi orang yang sungguh juga diperkenan Allah, seperti Boas, orang yang saleh, yang tidak hanya kaya secara materi tapi juga secara rohani. Dan ketika Naomi mengetahui bahwa sesungguhnya ia sudah datang ke ladang Boas, yaitu keluarga dekat dari suaminya sendiri, ia kembali mengucapkan kata-kata berkat di ayat yang ke-20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Perhatikan Bapak Ibu, ia tidak hanya memberkati Boas, tapi juga ia mengatakan Tuhan yang rela mengaruniakan kasih karunia-Nya, kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Dahulu ia mengatakan, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku." Karena ia pulang dengan ketiadaan satu suami dan 2 orang anaknya laki-laki. Tapi kini ia bisa mengatakan bahwa Tuhan itu rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup, kepada dia dan menantunya, dan kepada orang yang sudah mati itu. Ini sungguh satu hal yang luar biasa. Dan akhirnya Naomi memberikan nasihat kepada Rut untuk tetap saja berada di ladang Boas. Akhir daripada cerita ini, berkat kemurahan Tuhan untuk Rut dan Naomi bukan sehari demi sehari, tapi selama 1 musim penuaian. Kesimpulan dari khotbah pada hari ini adalah yang pertama, menjadi rendah hati adalah pilihan dan juga latihan. Kemanusiaan kita adalah cenderung menjadi sombong, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari kitab Yakobus, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu berarti Allah menentang orang yang sombong, tetapi dia baik hati kepada orang yang rendah hati. Belajar rendah hati seperti Rut, di dalam sikap, di dalam perkataan, dan di dalam tindakan. Dan hal yang kedua, ketika Orpa dan Rut di tengah jalan, mereka diperhadapkan kepada satu pilihan yang tidak mudah. Karena pada saat itu tanah Bethlehem Yehuda adalah belum tergambarkan atau samar-samar. Justru yang tergambarkan mereka akan hidup menjanda. Tetapi Rut, oleh karena anugerah Allah, oleh karena kedaulatan Allah, ia membuat satu pilihan yang luhur. Ia memilih datang berlindung kepada Allah Israel di bawah sayapnya yang kuat. Justru berkebalikan dari gambaran manusia bahwa kehidupannya akan menjanda, Allah memberinya seorang suami, dan malah mereka menjadi nenek moyang dari Raja Daud dan Tuhan Yesus. Ketika anugerah Tuhan, yaitu rancangannya, bertemu dengan kerendahan hati, maka yang terjadi adalah berkat kemurahan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, ampuni kesombongan kami. Hari ini kami melihat dan belajar dari seorang Rut, bagaimana ia dengan rendah hati di hadapan Tuhan mengerjakan bagiannya dan terus saja bekerja sebagai seorang pekerja yang baik dan teladan. Dan ketika tiba saatnya rancangan Tuhan berlaku atas kehidupannya, ia diangkat sebagai garis keturunan dari Raja Daud dan Tuhan Yesus, seorang rendah hati yang diberkati oleh berkat-berkat kemurahan Tuhan. Kiranya jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan belajar untuk hanya datang kepada Allah Israel dan berlindung di bawah sayapnya yang kuat, dan mengerjakan bagian kami menjadi seorang yang rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari arahkan hati kita kepada Dia yang berjanji untuk memberikan berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.